Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa ahina wal muslimin wa wa'adna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil buq'atan mubarakah nafi'atan daimah ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in maulana musannifin wa ila jami'i sadati sufiyan makanu khususan Sa'dul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i amwati hadhihi badah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha ila hadrati muassis jami'atul ulama Basim Asyari wa Asbu'alati Sasuri wa Pangkalan wa Udulihim wa Burihim wa ila hadrati jami'i masyaihina wa masyaihina syaihina khususan syaihi wa Rabi'ul Rizallah Fakih wa ila hadrati syaihi wa Mabafizal wa Udulihima wa Burihima wa ila hadrati muassis bimendal keputusan Nabi Rasulullah wa ila hadrati ajdatina wa jaddina wa matina bina Allah yufiru wa yarhama yuri darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono pasal suwiji. Fi ahkamil waqfi kang tetep ing dalem nerangake wakaf. Pasal ini nanti kita akan membahas tentang wakaf, ya, hukum wakaf, aturan-aturannya dan juga yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Jadi wakaf ini kalau secara lughat bahasa itu artinya adalah al-habsu, menahan, mencegah, menahan. Ini wakaf secara lughatan, berhenti, menahan atau mencegah. Kemudian kalau secara istilahnya yang dinamakan wakaf itu adalah habsu malin muayyanin, menahan atau melepaskan kepemilikan harta, melepaskan kepemilikan harta, ya, yang disertai dengan mengambil kemanfaatan dari
harta yang dilepaskan tadi dengan niatan untuk takarub pada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu makna atau istilah pengertian dari wakaf. Jadi wakaf itu ya salah satu bentuk sedekah ya. Sedekah sing istilahnya sedekah yang kemanfaatannya ini bisa terus menerus ya, bisa terus menerus bahkan sampai ila yaumil kiamah. Makanya wakaf ini salah satu dari apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Rasulullah sodakoten jariyatin. Jadi dalam sebuah hadis yang masyhur ya, idza mata al insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Orang itu kalau sudah mati maka akan terputus segala amalnya. Jadi wis gak iso ngamal maneh. Iki nek wong wis mati amale berhenti ketika dia mati. Salate ya berhenti, posone berhenti, hajine berhenti, ya, maca Qur'ane berhenti, semuanya amal ibadah berhenti. Ila min salasin, kecuali 3 hal yang tidak berhenti ya. Walaupun orangnya sudah mati tapi pahalanya masih terus menerus mengalir pada orang yang mati itu. Apa yaitu sedekaten jariyatin. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Nah ini para ulama melarikan sedekah jariyah ini pada wakaf ya, kebanyakan ulama mengatakan yang dimaksud sedekah jariyah itu adalah wakaf. Karena apa, sedekah jariyah ini ya, pas tarifnya sesuai dengan apa itu wakaf ya. Jadi pahalanya jariyah itu mengalir ya, sedekah sing pahalanya selalu mengalir. Mane misalnya ana wong apa itu wakaf ya, wakaf apa misalnya wakaf rumah ya, rumahku ini tak wakafkan kepada fulan ya. Boleh diwakafkan kepada fulan atau diwakafkan kepada yayasan, diwakafkan kepada apa itu pondok ya. Tanah ini saya wakafkan untuk pondok pesantren. Nah, ini namanya wakaf ya. Nah, jadi ketika wis diwakafno seperti ini, karena memang wakaf itu apa istilahnya habsu malin ya, menahan atau melepaskan hak kepemilikan ya. Maka yang orang kok memindah hak pemilik ya, nek memindahkan hak milik itu namanya hibah atau jual beli nek iwate, nek apa itu nek bandingannya ya, ada mukabilnya. Tapi nek tidak ada bandingannya, maksudnya tidak ada mukabilnya, tidak ada samanya, maka dikatakan hibah. Berarti memindah kekuasaan, memindah kepemilikan. Tapi nek wakaf gak ya. Jadi ketika wong wakaf tanah misalnya, atau wakaf bangunan, atau wakaf apapun lah ya, itu kaya-kaya hak itu kepemilikannya hanya milik Allah. Ya kaya-kaya hak milik Allah. Jadi wong wakaf alaih atau orang yang diwakafi ya tidak boleh memiliki. Gak oleh, maksudnya tidak boleh dijual belikan ya, orang oleh dihibahno ketika wis diwakafno. Ya misalnya enek apa itu wong wakaf tanah kanggo pondok gitu. Nah, ketika wakaf tanah itu dibuat pondok, maka saklawase tanah iki ya ora oleh diwehno wong liya, ya ora oleh didol. Ya. Berarti kaya apa itu tanah itu Allah sing duwe.
senajan kabeh milik Allah ya asale, tapi karena melepas dari wakif, fungsi wakaf itu melepaskan kepemilikan, ya, bukan bahasanya bukan memindah kepemilikan, itu ya, melepas kepemilikan kalau memindah kepemilikan itu berbeda. Nah, memindah kepemilikan tanpa saman, tanpa iwat, itu hibah jenenge. Ya, tapi nek memindah kepemilikan dengan iwat, dengan ganti, itu jenenge bisa jual beli gitu. Lagi genek apa istilahnya, orang kok memindah kekuasaan atau memindah kepemilikan, tapi melepaskan hak kepemilikan. Jadi uang duwe hak, mestine tanah ini milikku, misalnya tak wakafno, berarti saya sudah tidak memiliki tanah itu, tidak bisa menguasai tanah itu, dan tanah itu tidak boleh diberikan kepada orang lain dan juga tidak boleh dihibahkan, ya, tidak boleh dijual belikan. Itu wakaf, ya. Makanya sedekah jariyah di sini itu kecenderungan ulama mengatakan ini adalah wakaf. Ilmin yang terusnya hadis, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diulang-ulang, no. Nah, itu akan menjadi jariyah, ya. Jadi guru mulang muridnya, gitu. Muridnya saya paham, akhirnya jadi guru terus mulang muridnya mana, dan seterusnya sampai saat terusnya. Nah, ini senajan guru yang pertama tadi sudah meninggal, maka dia akan terus mendapatkan pahalane mulangi murid-muridnya sing wis sing wis disebarno itu. Nah, itu ilmu sing manfaat. Terus yang terakhir hadisnya bahwa ladin solihin yatullah, dan anak yang soleh ya, yang mendoakan, ya, yatullah itu hanya bukan sifat sing lazim, ya, artinya cukup anak soleh itu iso dadi jariyahe, dadi mengaliri pahala kanggone wong tua, ya. Jadi makanya cita-citane wong tua kuwi mestine kudune nek duwe anak muga-muga dadi anak sing soleh, karena ini merupakan ketika anak-anak itu soleh, ya, ini bisa pahalane akan mengalir terus walaupun orang tua sudah meninggal, ya. Senajan gak ndongakno, ya. Jadi yang ulah itu bukan sifat sing lazimah, senajan ora ndongakno, ya. Nah, itu nah, anak soleh itu apa? Anak soleh itu adalah al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil adam. Yang dinamakan orang soleh itu adalah wong sing menetapi hak-hak Gusti Allah dan menetapi hak sesama manusia. Jadi hubungannya karo Gusti Allah apik, karo hubungannya karo manungsa ya apik. Iki jenenge soleh. Nah, hubungannya apik karo Gusti Allah tok, dia ahli ibadah, tapi karo tanggane elekan, ora ya satron, ya tukaran, ya hasut-hasutan. Nah, iki berarti urung soleh. Ya. Utawa karo wong apik senengane ngebosi kancane, senengane apa iku mbayari, ya senengane apa iku nulungi kancane, tapi ibadahe atau salate ora tau kepek misalnya. Ya iki ya jero diarani soleh, ngono ya. Jadi soleh iku ya hubungane Gusti Allah, hubungan karo Gusti Allah apik, dengan sesama manusia juga baik. Ini yang dinamakan soleh. Nah, tiga hal itulah yang amal itu tidak akan terputus walaupun orang pelakunya itu sudah meninggal, ya. Itu yang hadis yang digunakan dasar tentang kesunahane wakaf, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat dalam Al-Quran, ayat apa itu, surat Ali Imran, ya,
surat Ali Imran ayat berapa itu? Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu memperoleh kebaikan ya, sehingga kamu menginfakkan hartamu, menginfakkan harta yang kamu cintai. Nginfakno memberikan infak dengan harta yang terbaik. Nah, itu anu ya. Jadi apa? Tapi ya lungsuran. Jadi misalnya klambi juga klambi anyar gitu kan, klambi sing muncul sing elek-elek, sarung sing elek-elek lagi diweno wong. Nah itu kan ora sesuai dengan mimma tuhibbun. Padahal nang kene iki lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan ya, harta yang kamu cintai. Nah, biyen zamane sahabat ya. Sahabat itu wong sing paling apa ya? Paling semangat oleh nglaksanano atau pengen ngamalno dawuh dari Kanjeng Nabi utawa Al-Qur'an. Ketika mendengar itu ada salah satu sahabat namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu duwe kebunan kurma pas adep-adepan karo Masjid Nabawi. Apik kebun kurma paling disenangi Abu Thalhah. Setelah mendengar ayat itu langsung kebun Beruhak jenenge ya, itu disodakohno, diwakofno untuk kepentingan orang Islam. Ini apa kebunan Beruhak ini ya saya wakofkan, saya berikan, saya infakkan semuanya untuk kepentingan Islam. Jadi semangat, ini langsung semangat, ngapik dewi ya. Jadi infak yang terbaik, ya, bukan seperti kita ya, ya tapi mending kalau awake dhewe mending, tapi ya ora sesurung-urung pas karo mimma tuhibune mau, ya. Jadi cara kebaikannya urung sempurna. Tapi ya tidak apa-apa, harus dilatih memang ya, nafsu itu dilatih supaya jadi wong sing loman sing gelem infak ya, dengan infak sing terbaik ya, aja sampai infak itu infak sing ora dipingini ya. Belum kalah sego segene tapi wis dhek wis anu wis luweh-luweh ya, timbang mambu lho ini kan ya timbang mambu lah ini kan ya apik tapi kurang apik ya. Nah, itu. Kembali lagi ke wakaf ya. Jadi itu dasarnya, jadi termasuk dalil umumnya adalah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terus ada hadis yang itu. Kemudian yang juga menjadi dasar wakaf itu sesuai dengan yang ada di dalam apa itu syarah atau di dalam Bukhari, kitab Bukhari atau Muslim ya, yang juga sebagai dasar, bahkan ini yang masyhur awaluman atau orang pertama kali yang wakaf ya, itu adalah Sayyidina Umar. Pertama kali sahabat sing wakaf itu Sayyidina Umar. Ceritanya Sayyidina Umar ketika ikut perang Khaybar ya, beliau mendapatkan bagian atau ghanimah yang berupa tanah ya. Jadi Anil bin Umar radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asaba ardon fi Khaybar. Umar bin Khattab memperoleh
tanah yang ada di Khaybar. Saya oleh bagian tanah sak kebunane nang tanah nang Khaybar. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastakmiruhu fiha. Kemudian Sayyidina Umar itu sowan kepada Rasulullah untuk meminta perintah. Aku di tanah duwe kebunan nang Khaybar, tanah itu tanah sing apik, sing paling tak senengi. Ya, tapi krono saking kuate imane Umar iki akhirnya dia tetap jaluk fatwa, jaluk perintah nang Rasulullah. Datang untuk memerintah, untuk mendapatkan perintah. Faqala ya Rasulullah, ini asabtu ardon di Khaybar lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Jadi, wahai Rasul, saya mempunyai tanah di Khaybar dan saya tidak pernah punya harta, punya tanah atau punya harta benda yang lebih saya cintai, yang lebih saya kepingini, sing luwih tak senengi indi daripada tanah sing nang Khaybar. Jadi tanah nang Khaybar kene Sayyidina Umar iki tanah sing paling disenengi. Ya, mungkin produktifnya nang kono luar biasa. Ya. Ormane cara apik-apik. Jadi sangat dicintai. Fama tak murubi, maka apa yang kamu perintahkan untukku tentang tanah itu? Olah dawuh sapa Kanjeng Nabi, in sita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi Kanjeng Nabi dawuh nek aku kepengin ya iku sampean tahan, kemudian hasilnya kamu sedekahkan. Iki maksudnya bentuk wakaf yang ini, tanah mau mbok wakafno ya, terus hasilnya mbok sedekahno. Ola fatasaddaq dia faqala sabarawi fatasaddaq biha Umar. Kemudian Umar, Sayyidina Umar menyedekahkan, maksudnya mewakafkan tanah itu. Annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Nah, ini salah satu ciri khas wakaf. Jadi nama memberikan syarat la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Tanah ini tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, diberikan ataupun diwariskan. Jadi nek diwakafno ora iso. Sayyidina Umar pun ya seorang ngelak duweni. Makanya kaya-kaya tanah sing wis diwakafno atau apapun yang diwakafkan itu milik Allah ya. Wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa dhaifi. Kemanfaatan tanah ini saya berikan kepada orang fakir, keluarga atau budak-budak atau orang yang berjihad fi sabilillah atau orang musafir ataupun para tamu. Nah, ini merupakan satu mauquf alaihnya, orang yang diberi wakaf itu adalah orang-orang yang disebutkan Sayyidina Umar iki, yaitu tadi wong sing pokoro, jadi wong fakir, wong dulur-dulure, terus budak-budak ya, wong sing perang, wong sing lunga karo tamu. Ya, ini keperuntukan kemanfaatannya tanah wakaf. La junaha alaman waliyaha ayakula minha bil ma'ruf wa yut'ima ghaira mutamawwilin. Dan orang yang mengurusi wakaf itu, nadir atau qayyimnya, ini boleh memakan tapi dengan yang baik. Artinya dia boleh mengambil pengurusi wakaf itu ya, qayyim atau nadir ya, itu boleh mengambil tapi dengan cara yang baik. Maksudnya mengambilnya ya sak cukupe, ora oleh mengambil di luar batas kecukupan ya. Itu maksudnya ya. Artinya wong sing ngurusi wakaf itu oleh mengambil tapi sak cukupe. Padha karo apa iku jenenge wong sing dadi waline yatim ya. Wong waline yatim kuwi ya misale yatim kuwi ndek bondo ya, kemudian walinya atau qayyimnya misalnya pamane atau mbake ya,
ketika memanfaatkan atau menggunakan mengelola hartane yatim mau nggih, misale kanggo nyangoni, gawe apa sekolah, bayi sekolah, itu qayyim atau orang yang mengelola hartane yatim itu boleh memanfaatkan, boleh mengambil, tapi ya sakedare, ora oleh kok berlebihan. Itu maksudnya seperti itu. Padha karo nandiri wakaf mau. Nah, iki. Jadi dari hadis ini ya, dan dalil-dalil Quran tadi yang saya sebutkan ini menunjukkan kesunahane wakaf ya. Kesunahane wakaf. Adapun rukune wakaf, rukun kuwi berarti sing kudu ana nang wakaf ini satu wakif ya, ana papat ya. Rukune wakaf itu ada 4. Satu, harus ada wakif, orang yang wakaf ya. Terus yang kedua ana mauquf, barang sing di wakafno ya. Terus yang ketiga harus ada mauquf alaih, yaitu orang yang menerima wakaf, sing di wakafi, maksudnya sing memperoleh kemanfaatan dari wakaf ya. Terus yang keempat sigot ya, ada ijab kabulnya ya, ada ijab kabulnya. Itu syaratnya wakif, karena wakaf itu salah satu bentuk tabarruk, salah satu bentuk untuk mendekatkan diri dengan melepaskan harta. Maka syaratnya wakif itu ya ahli tabarruk, yaitu wis balik dan tidak wis balik dan berakal ya. Makanya rasa wakafe bocah cilik sing durung balik, atau rasa wakafe wong sing tagayur atau wong sing gila ya. Wal waqfu jaizun, wal waqfu utai wakaf iku jaizun, iku wenang bahkan sunnah, tapi bisa lasati syaraita kelawan 3 pira-pira syarat. Boleh bahkan sunnah wakaf itu tapi dengan 3 syarat. Ayakuna suci yen ana apa wakaf iku mimma iku setengah saking perkara yuntafau kang dialap manfaat apa bihima ma'a baqai aini sertane tetepe kahanane ma. Yang pertama ya, syaratnya barang sing diwakafno atau mauqufnya ini adalah barang sing bisa diambil kemanfaatane dan tetap keadaane atau tidak rusak ya. Harus ada manfaat, dan barang sing sing dadi wakaf iki kudu tetep kahanane ya. Harus tetep artinya ora oleh rusak. Makanya misalnya wakaf panganan piye ya gak oleh, karena wakaf panganan kuwi senajan manfaati tapi kan ora bakau ini, jadi dipangan hilang kan ya. Aku wakaf panganan juga sah wakaf ya, wakaf panganan misalnya, atau wakaf apa itu jenenge wakaf lilin. Lilin kan manfaati kanggo penerang tapi rusak kahanane ya. Nah itu tidak memenuhi syarat. Sing oleh kuwi ana manfaate barange tapi kahanane mauquf, kahanane barang sing diwakafno itu harus tetep ya. Misale kaya to wakaf apa barang mauqufnya berupa barang sing tetep itu misalnya tanah, rumah ya, atau mungkin barang-barang sing bergerak ya oleh wakaf mobil, wakaf sepeda motor, wakaf mushaf ya. Itulah, cuma ini wakafnya mangkok alainya harus jelas. Jadi misalnya aku wakaf mobil iki kanggo
santri, jadi kan santri Darul Ma'arif misalnya. Nah ini berarti ya inti sing dari santri Darul Ma'arif oleh memanfaatkan mobil itu, ya, kan bakau ini. Ustaz yang ngono, nah, makanya ora cukup ketika kita itu misalnya wakaf mushaf itu dengan mengatakan aku wakaf mushaf, tidak menyebutkan siapa yang menjadi mauquf alaihnya. Ya, ini mushaf, aku tuku mushaf 10 tak wakafno. Misalnya ditulisi ada wakfun lillah, tulisi iki wakaf ana Gusti Allah. Kanggo sapa harus jelas, ya. Saya kanggo masjid A atau masjid B, lah itu namanya baru sah. Tapi misalnya aku wakaf mushaf iki, ya, tak wakafno. Ini kan berarti belum menyebutkan mauquf alaihnya. Nah ini tidak sah wakaf seperti itu, ya, tidak sah. Jadi satu syaratnya mauquf atau syaratnya wakaf ini harus barangnya iso dimanfaatno, ya, barang bisa dimanfaatkan dan kahanane atau keadaannya barang itu tetap, ya. Wa ayakuna lan arep yen ta ana. Yang kedua, lan arep yen ta ana apa wakaf iku ala aslin iku ing atase asal maujudin kang wujud wa far'in lan cabang layan kotiu kang ora pegot, ora dadi pegot apa far'in. Maksudnya wakaf kuwi harus pada sesuatu sing wujud, ya, wujud asale dan far'inya juga harus wujud. Misalnya gini, aku wakaf, anak wong tua ngomong iki nak omah tak wakafno anakku, tak wakafno awakmu, atau tak wakafno anak-anakku. Iki kan aslin ono anake duwe anak, ya, sing maujud, gitu. Kemudian putu-putuku seterusnya sampai rusak. Nah, itu berarti kan aslin sing menerima wakaf itu wujud, terus far'in yang mengikutinya itu juga layang kotiu, ya, layang kotiu. Itu berarti terus menerus. Ya. Makanya orang oleh wakaf terhadap misalnya aku wakaf tanah nang anak sing nang kandungan, kemudian fakir miskin misalnya, lho iki gak oleh karena anaknya belum wujud, ya. Nah, ini maksudnya runtutannya apa itu jenenge wakaf. Sebab wakaf itu keperuntukannya tidak hanya untuk apa selain boleh perorangan juga boleh arah itu misalnya kayak mau, ya, arah kebaikan misalnya arah itu misalnya secara umum, ya, secara khusus atau secara umum. Muayyan, misalnya muayyan itu disebut jeneng-jeneng itu berarti aslin atau secara khusus, atau jihad misalnya fakir miskin, ulama atau masjid atau apapun lah, ya, ini berarti namanya apa itu jihad atau hanya arahnya, ya. Nah, ini. Jadi kapan keperuntukan wakaf ini untuk orang-orang yang khusus, ya, yang muayyan, maka syaratnya harus ada aslin sing maujud, ya, sing matbu sing maujud dan far'in sing layang kotiu. Jadi misalnya aku atau anak wong tua ngomong iki tak wakafno nang Zaid anakku, kemudian tak anak-anak Zaid seterusnya, maka itu namanya apa itu sing aslin maujudin wa far'in layang kotiu. Ya. Tapi nek cukup jihad penak, misalnya aku wakaf tanah kanggo pondok, kanggo yayasan atau kanggo masjid atau kanggo wong miskin. Nah, itu
aman gitu. Tapi misalnya kanggo perseorangan ya itu harus ala aslin sing maujud wala far'in layang qatibu. Ya. Wa alla yakuna yang ketiga wa alla yakuna lan arep yen to ana apa waqaf fi mahdurin wa alla yakuna lan arep yen to ora ana apa waqaf fi mahdurin iku ing dalem perkara kang den haramaken. Yang ketiga, tidak diperbolehkan wakaf untuk sesuatu yang diharamkan. Misalnya wakaf tanah kanggo gereja, ya, syarat-syarat itu kan nggak boleh. Ya, wakaf tanah kanggo gereja mamanya. Itu wakaf tanah digawe misalnya lokalisasi. Ya. Iki omah tak wakafno kanggo lokalisasi ya ora oleh rasah ya. Nah itu karena itu sesuatu sing mahdzur sing dilarang diharamno. Nah ini beberapa persyaratan dari wakaf. Wa huwa utai wakaf iku alama ing atase perkara syarata kang nyaratna sapa al-waqif sapa waqif min takdimin bayanin disiaken atau takhirin utawa ngakhirno atau taswiyatin utawa modho atau tafdilin utawa ngutamaaken. Maksudnya wakif dalam hal ini boleh mensyaratkan mendahulukan satu mengakhirkan yang lain ya, atau menyamakan atau lebih mengutamakan. Artinya ketika wakif itu wakaf barang terhadap sesuatu atau wong sing wis jelas wayan, maka boleh memberikan syarat seperti itu. Misalnya aku wakaf omah iki ya kanggo anak-anakku, tapi sing bar bisa sing nggoni gantian barku terus itu boleh ulang tahun kuwi takdimin atau takhirin atau dipadakno ya, atau diutamakan iki krana wis sugih ya, tak saideno sing gak duwe tak keno aku di tanah iki hasilnya aweno apa iku warga iki luwih akeh daripada keluarga sing iki, itu boleh ya, itu sesuai dengan, nah itu harus dikerjakan, harus dilakukan oleh wong sing menerima wakaf atau mauquf alaih. Nah itu.